Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan memasuki kita akan membahas terkait dengan materi di pertemuan ketiga atau di minggu ketiga. Yang mana di pertemuan ketiga ini materi yang akan kita bahas adalah masih pengantar ya teman-teman, tapi hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang jenis-jenis manajemen di dalam satu organisasi atau di sebuah organisasi. Manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Berdasarkan tingkatannya itu, manajer dibagi dalam manajer tingkat bawah, manajer menengah, dan juga manajer tingkat atas. Kalau berdasarkan bidangnya, kalau tadi itu kan berdasarkan tingkatannya. Nah, ini berdasarkan bidangnya, itu ada manajer umum, manajer fungsional. Manajer fungsional itu masih dibagi lagi. Manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia, dan manajer-manajer lainnya. Pokoknya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman pakar atau sebagai ahli akuntansi, teman-teman mungkin punya peluang sebagai manajer keuangan misalnya. Atau teman-teman di pekerjaan sebelumnya, pekerjaannya lebih ke hal-hal yang berbau dengan omset-omset basah perusahaan atau memegang kendali kontrol terhadap keuangan atau finansial perusahaan gitu. Dan ketika teman-teman naik jabatan bisa ditunjuk sebagai manajer keuangan, atau misalnya teman-teman di sini punya keahlian manajerial ke bagaimana menghandle tim misalnya seperti itu, lalu kemampuan untuk membaca gerak-gerik atau membaca gestur dari tim atau teman yang lain. Nah, teman-teman di situ bisa ditempatkan sebagai manajer sumber daya manusia atau manajer SDM karena teman-teman punya kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam satu perusahaan. Lalu ketika teman-teman nanti belajar lebih jauh lagi tentang budaya organisasi, itu ada yang namanya manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak atau top manajemen ini adalah manajer tingkat atas yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka itu menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Jadi misalnya manajemen puncak ini ada kendali pada direktur atau presiden direktur. Nah, mereka akan memberikan atau membahasakan tujuan strategi mereka kepada manajer-manajer fungsional seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu ada juga yang namanya manajemen menengah atau middle level management. Manajer menengah terdiri dari sekelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajemen atau manajer puncak. Tugas mereka melaksanakan tujuan ya sama. Terus posisi manajer yang menengah itu berada di antara manajer puncak dan manajer tingkat bawah. Jadi dia ada di middle management lah kalau bahasa organisasinya. Lalu mereka tuh menjadi jembatan antara para manajer puncak dan juga manajer bawah. Jadi kalau misalnya besok teman-teman magang misalnya, atau teman-teman punya project di dalam satu corporate atau di dalam satu perusahaan, mungkin nanti ketika ingin berurusan dengan
dengan satu unit di dalam perusahaan, dilihat dulu dia itu berada di level manajemen mana, manajemen atas, menengah, atau manajemen bawah. Nah, biasanya mereka menghandling atau memanage keperluan itu tergantung dari kesepakatan di dalam unit mereka masing-masing. Nah, selain manajemen puncak, manajemen menengah, ada juga manajemen tingkat bawah atau lower level atau first line yang mereka khusus untuk mengurusi karyawan secara langsung. Ya, mereka tidak mengawasi manajer lainnya, tetapi mereka langsung fokus kepada kinerja karyawan atau staff. Tugas mereka itu mengawasi dan tentu saja mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Apakah setiap karyawan itu sudah melakukan job desk-nya? Apakah setiap karyawan itu benar-benar paham terkait dengan misi atau tujuan dari perusahaan? Berdasarkan fungsi, itu ada manajer umum, yang mana manajer umum ini bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Jadi kadang ada unit di dalam satu organisasi yang tidak hanya mengurusi satu problem saja atau satu masalah saja, tetapi itu adalah unit gabungan. Jadi terdiri dari misalnya unit keuangan gitu. Misalnya di unit keuangan itu nggak hanya mengurusi keuangan, bener-bener keuangan perusahaan aja, uang masuk dan uang keluar, tetapi mungkin mereka juga mengurusi terkait dengan pendanaan promosi dari perusahaan. Nah, itu mungkin saja tergantung dari bagaimana perusahaan menghandle unit-unit yang berada di bawahnya. Lalu, selain manajer umum, itu ada manajer fungsional. Manajer fungsional itu bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas organisasi tertentu. Jadi, untuk misalnya pengadaan yang dilakukan oleh kantor, atau misalnya handling secara rutin membersihkan AC. Kalau dalam hal ini selama pandemi ini pastikan area-area kantor itu didisinfektan. Nah, biasanya yang melakukan itu adalah manajer fungsional. Jadi dia memastikan bahwa aktivitas organisasi itu tidak terganggu. Lalu kita akan beralih ke tingkatan manajemen dan keterampilan manajemen. Nah, ini juga sangat menarik dan perlu teman-teman kuasai untuk nanti kedepannya teman-teman akan naik ke level-level yang lebih serius setelah kalian lulus pastinya ya. Meskipun manajer pada semua tingkat melakukan proses manajemen POAC itu tadi, manajer-manajer tersebut dalam hal alokasi waktu itu mereka punya satu manajerial waktu supaya aktivitas mereka tidak terganggu atau semua tujuan-tujuan dari organisasi itu yang mereka lakukan gitu. Kalau dalam 1 bulan ini mereka ditargetkan untuk membuat sebuah inovasi atau ada sistem baru yang dibuat oleh perusahaan, di mana manajer itu selain mereka juga melakukan POAC, nah mereka tuh pasti harus memanage waktu mereka supaya semua tujuan itu dapat tercapai, atau sistem atau target sistem itu semua dapat mereka dapat terlaksana.
Manajer puncak itu akan lebih banyak duduk di ruang kerjanya untuk merumuskan konsep dan strategi perusahaan. Ya, mereka juga lebih banyak berurusan atau bertemu dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi kalau teman-teman lihat ini kenapa manajernya nggak pernah ke lapangan, kenapa manajernya selalu di kantor aja, terus kerjanya cuma nerima tamu, atau kerjanya cuman mengajak tamu entertain, karena dia berada pada top manajemen, yaitu dia berada pada manajer puncak. Lalu sedangkan manajer operasional atau manajer tingkat bawah itu lebih banyak berada di lapangan. Kenapa? Karena mereka harus bertemu dengan karyawan operasional, misalnya koordinator wartawan. Mereka itu bisa lebih banyak di lapangan untuk melihat langsung bagaimana kinerja timnya atau bagaimana kinerja wartawan-wartawannya. Dan mereka juga lebih tahu terkait dengan kegiatan operasional dibanding dengan manajer puncak. Jadi kalau teman-teman tanya ke Pak Direktur, kapan ya alokasi waktu untuk merenovasi kantor gitu, mungkin beliau tidak paham. Tetapi kalau teman-teman tanya langsung kepada manajer operasional, dia pasti punya deadline untuk itu dan pasti punya target untuk itu. Kegiatan manajer perusahaan internasional yang lebih besar tentunya berbeda dengan kegiatan manajer perusahaan yang lebih kecil. Meskipun melakukan kegiatan yang sama, keterampilan yang dibutuhkan berbeda antar tingkatan manajemen. Pasti itu, soft skill dan hard skill itu berbeda-beda di dalam level manajemen. Jadi ketika teman-teman pengen jadi manajer, ya kalian harus berjuang dari bawah gitu. Walaupun nanti ketika kalian dibekali dengan kemampuan untuk membuat konsep, membuat strategi selama kalian kuliah, itu hanya sebuah bekal yang harus kalian kembangkan sendiri ketika kalian bekerja untuk mencapai top manajemen. Lalu di dalam sebuah pelaksanaan organisasi ya, ketika teman-teman di situ menjalankan aktivitas sebagai seorang pimpinan atau dalam hal ini sebuah aktivitas manajer, kalian perlu punya keterampilan analitis dan juga konseptual. Di samping keterampilan konseptual, manajer juga memerlukan keterampilan analitis. Jangankan manajer ya, teman-teman sebagai mahasiswa juga harus dibekali dengan keterampilan analitis dan konseptual. Manajer dalam menganalisis persoalan diharapkan mampu memecahkan persoalan yang lebih besar ke dalam bagian yang lebih kecil, kemudian memberikan solusi. Nah, ini intinya. Ketika seorang manajer di situ bisa ngedetect ini ada problem, ini ada masalah, dia diharapkan mampu untuk membuat atau mengurai masalah yang besar tadi, diurai ke persoalan-persoalan yang lebih kecil. Istilahnya dicari akar permasalahannya. Tetapi jangan itu aja, jangan berhenti di situ. Kalau tidak memberikan solusi atau pemecahan, masalah itu tidak akan selesai. Keterampilan semacam itu berbeda dengan keterampilan konseptual. Kalau itu tadi keterampilan analitis. Nah, keterampilan konseptual itu di mana manajer diharapkan mempunyai gambaran menyeluruh ya, keseluruhan, overview mengenai situasi yang dihadapi oleh organisasinya. Jadi manajer tersebut mampu melihat hubungan antar bagian dan hubungan antar organisasi dengan lingkungannya. Jadi keterampilan analitis dan konseptual ini baiknya dimiliki keduanya ya teman-teman, karena
self balance teman-teman ketika teman-teman bekerja. Kemudian itu juga menjadi manajemen anger misalnya, atau misalnya itu juga bagian dari pengendalian diri teman-teman. Ketika teman-teman mampu berpikir secara analitis, teman-teman juga mampu berpikir secara konseptual. Saya akan share sedikit bagaimana atau apa yang tidak bisa dilepaskan dari seseorang untuk menjadi manajer yang sukses. Yang pertama adalah pendidikan. Nah, mungkin pendidikan ini bukan merupakan satu-satunya syarat kesuksesan seseorang ya teman-teman, karena kalau teman-teman baca banyak sekali kisah-kisah sukses di mana tokoh-tokoh tersebut mungkin tidak atau belum sempat menempuh jenjang yang lebih tinggi pendidikannya, tetapi mereka sukses karena bisa saja mereka punya kemampuan analitis dan kemampuan konseptual. Jadi mereka mampu untuk mencari ceruk atau mencari celah-celah yang belum dipikirkan oleh orang lain. Bahkan banyak manajer yang sukses meskipun mereka tidak menempuh pendidikan formal. Tentunya kita bisa berargumentasi bahwa meskipun manajer tersebut tidak atau belum sempat ya menempuh pendidikan formal, tetapi dia selalu belajar secara informal. Tetapi di masa mendatang ya, jangankan masa mendatang, bahkan sekarang sudah masuk ke masa mendatang ya, dengan semaraknya era profesionalisme, pendidikan formal itu akan semakin panjang. Jadi ini adalah investasi kalian. Kalau kalian meluangkan banyak waktu yang kurang urgent semasa kuliah, nah itu sayang sekali kalian sudah menyia-nyiakan investasi berharga kalian. Karena pendidikan formal itu di samping menawarkan gelar, nanti kalian akan menjadi sarjana ilmu komunikasi, juga menawarkan metode belajar yang lebih sistematis. Jadi kalian lebih terstruktur. Yang kedua, selain pendidikan, itu juga ada pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman itu tidak bisa diganti. Indeed ya, itu benar. Untuk menjadi manajer yang baik, pendidikan saja memang tidak cukup. Tetapi ketika teman-teman punya banyak sekali pengalaman di lapangan, pengalaman secara analitis, pengalaman secara konseptual, tentu saja karir teman-teman juga akan mengikuti. Kalau tidak punya pengalaman sebagai fresh graduate misalnya, kemudian kalian langsung meminta jabatan manajer, tentu saja itu sulit ya teman-teman, kecuali itu perusahaan kalian sendiri, nah itu mungkin aja. Tetapi semuanya tetap harus dalam pengawasan top manajemen. Jadi ketika teman-teman punya kemampuan nih, teman-teman itu senang dengan budaya organisasi misalnya, terus teman-teman pengen oke, aku sebagai mahasiswa, aku kuliah, metode belajarnya juga sistematis, aku ingin menjadi orang yang benar-benar tersistematis dan termanage, itu juga bisa. Karena pengalaman itu sebenarnya tidak harus yang kalian jalani ya, tapi ketika kalian belajar dari pengalaman orang lain, mendengarkan pengalaman orang lain, terus juga menyerap pengalaman tersebut sebagai ilmu, yakinlah bahwa itu juga akan menambah referensi dan menambah pola pikir dan pola pandang atau overview teman-teman terhadap sesuatu hal. Kemudian yang ketiga adalah memiliki visi, teman-teman. Kalian pasti punya visi lulus tepat waktu. Kalian pasti punya visi tidak mau ada mata kuliah yang mengulang. Kalian pasti punya visi tidak mau ada mata kuliah yang nilainya C. Itu semua visi. Nah, visi merupakan kemampuan melihat masa mendatang secara jangka panjang dalam hal tujuan organisasi dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
Pemimpin atau manajer besar itu biasanya selalu punya visi yang sangat jelas. Jangankan manajer yang besar ya, kita pun harus memiliki visi yang sangat jelas. Kalau teman-teman sampai sekarang masih nggak tahu kenapa kalian kuliah, nah coba sekarang dipikirin lagi, dipikirin dulu, cari tahu jawabannya, bikin visi dan misi kalian. Visi dan misi sampai lulus. Kemudian setelah lulus, visi dan misi setelah lulus. Ingin bekerja di mana, ingin berkarir di mana, ingin kompeten di mana, ingin menjadi pakar apa, itu harus teman-teman punya goals itu dari sekarang. Nah, itu tadi ada pendidikan, pengalaman, visi, dan yang keempat ini tidak kalah penting, yaitu etika. Oke. Teman-teman, sebenarnya etika ini tentu saja kita sudah mempelajari ini dari orang terdekat ya, yang pertama dari keluarga gitu. Karena pelajaran etika ini ya sudah ditanamkan bahkan mungkin sejak kita lahir gitu. Bahkan orang tua atau keluarga juga sudah mencontohkan etika-etika yang baik yang bisa dilihat oleh anak-anaknya. Etika itu bisa menyadarkan manajer bahwa tindakan manajer itu juga punya efek terhadap banyak pihak. Jangankan manajer ya, kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Misalnya teman-teman di sini sebagai kakak tingkat, nanti ketika ada adik-adik kelas kalian, tentu saja kalian ingin menunjukkan hal-hal atau etika-etika yang bisa menjadi panutan untuk adik-adik kelas kan. Nah, sebaiknya seperti itu teman-teman, karena dalam beberapa hal memang sangat disayangkan etika itu mulai tergerus ya. Etika tata krama itu mulai sangat susah untuk dicari. Yakinlah bahwa teman-teman dengan berbekal etika yang bagus, teman-teman bisa memperoleh perjalanan karir yang bagus juga. Jadi dalam berkarir itu nggak cuman punya IPK yang bagus aja, nggak cuman pinter secara analitis dan konseptual, tapi kalau tidak punya etika mau seperti apa? Bisa saja orang yang punya kemampuan yang sedang-sedang saja tetapi etikanya bagus itu akan jauh lebih sukses daripada orang yang secara teori, secara praktek nilainya bagus. Seperti itu. Setelah etika itu ada yang namanya dimensi global atau dunia internasional. Apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan bisnis dalam skala internasional? Kalau kita jadi manajer, kita sudah menguasai nasional, paling enggak kita punya visi dong untuk go internasional. Nah, manajer harus mulai menyiapkan diri dari hal yang sederhana. Yang pertama, memperbaiki komunikasi internasional. Nggak ada lagi pemikiran bahwa nggak perlu belajar bahasa Inggris atau paling nggak tidak tahu basic conversation bahasa Inggris, karena sekarang semuanya itu dimensinya adalah dimensi global teman-teman. Bahkan ketika teman-teman bermain game online pun akan bertemu dengan orang-orang di luar sana yang selain orang Indonesia itu pasti punya punya keterbatasan komunikasi ketika teman-teman paling enggak punya basic bahasa asing, yaitu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu sendiri adalah bahasa internasional. Kemudian selain menguasai bidang bahasa untuk komunikasi, juga memahami peraturan-peraturan internasional, sampai bahkan memahami budaya-budaya dari negara lain. Untuk apa? Yaitu untuk memperkaya diri kita.
ketika kita bertemu dengan klien atau rekan bisnis dari luar, paling enggak kita sudah punya visi atau sudah punya pandangan karakteristik mereka seperti apa sih gitu. Terus jika aku melakukan ini itu sopan nggak ya di negara mereka? Mungkin di negara kita itu sopan, tapi belum tentu di negara mereka itu sopan. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga itu bukan termindset bahwa oke, besok aku harus jadi manajer, nanti ajalah kiat-kiatnya ini dilakukan saat udah jadi manajer. Enggak, karena manajemen komunikasi itu sebenarnya juga untuk membantu diri kita supaya termanage dengan lebih baik. Dan itu yang saya sampaikan tadi hanya sedikit kiat-kiat kesuksesan yang bisa teman-teman raih. Tidak harus menunggu setelah lulus, tapi sekarang juga bisa teman-teman gunakan di dalam kehidupan teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Teman-teman jangan lupa selalu dicek untuk forum, untuk kuis, dan untuk tugasnya, supaya teman-teman tidak melewatkan deadline pengumpulan atau jawaban dari tugas tersebut. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.